Pada awal abad ke-20, semangat kemerdekaan mulai menyala di hati bangsa ini. Pemimpin-pemimpin visioner seperti presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno bersama rakyat Indonesia menyuarakan keinginan untuk meraih kemerdekaan. Mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari beberapa orang mengenai apa itu kemerdekaan dan siapa sih sosok dari seorang Soekarno di hadapan masyarakat. Baik, dengan siapa Bang? Perkenalkan nama. Nama Adinda Firdaus, Prodi Teknologi Pendidikan. Pertama, apa pentingnya kemerdekaan buat Pian? Penting, kemerdekaan penting. Kenapa Kak? Karena dengan merdeka kita bebas dalam berkehidupan. Itu aja. Oke, jadi masih Kak. Terus yang kedua Kak, tanggapan Pian tentang Soekarno itu seperti apa Pak? Kak? Menurut saya Soekarno orang yang hebat karena beliau inisiator pertama kemerdekaan Indonesia. Mungkin bukan yang pertama, tapi dia mewakili banyak jiwa-jiwa kemerdekaan, jiwa-jiwa yang merdeka. Inggi, baik. Terima kasih Bang Inggi. Makasih banyak kalah. Ya. Baik, perkenalkan nama Pian. Jadi perkenalkan nama aku Ahmad Maulana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021. Menurut Pian nih, apa pentingnya kemerdekaan? Kemerdekaan itu suatu hal yang memang perlu digapai, sesuatu yang mengarahkan kita untuk membebaskan diri dari belenggu. Apalagi kalau dalam konteks kemerdekaan negara sendiri itu tuh kayak membebaskan suatu masyarakat, suatu bangsa dari penjajah. Menurut Pian nih, sosok seorang Soekarno itu kayak apa? Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya juga Soekarno itu tentunya sosok yang sangat berperan besar dengan pada gerakan kemerdekaan bangsa kita ini. Karena dia sendiri juga melihat bahwa kita sebagai bangsa juga pantas untuk bebas dari penjajah ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih lah. Perkenalkan nama Pian Kak. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaini Prodi mana Kak? dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2020. Inggi. Menurut Pian nih, apa pentingnya arti kemerdekaan? Pentingnya kemerdekaan ya. Iya. Kalau dari saya kan kemerdekaan itu bisa dibilang kita bebas gitu, bebas dari penjajahan, Iya. bebas dari bebas kayak gitu. Tapi yang aku pahami gitu mengenai kemerdekaan, aku lebih senang kalau semua itu adil kayak gitu. Iya. Contohnya kan di sila kelima Iya. itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini tuh ya adil sama rata kayak gitu. Nggak ada yang timpang sebelah, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau kita sudah adil sama rata seperti itu, ya ini kita sudah merdeka. Ya mungkin itu saja sih pendapat saya mengenai apa itu kemerdekaan. Pentingnya kemerdekaan ya tadi. Iya, terima kasih Kak. Lanjut kalah, tanggapan Pian nih tentang sosok Soekarno seperti apa? Kalau sosok Soekarno, beliau kan adalah proklamator ya. Iya. Menurut saya presiden pertama itu si Bapak Soekarno itu orangnya yang visioner. Beliau pernah mengungkapkan statement kan Iya. kalau perjuangan kita akan lebih berat karena kita akan melawan bangsa sendiri, bukan melawan bangsa penjajah seperti di masa beliau dulu. Iya. Mungkin itu saja tanggapan saya mengenai Soekarno. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Dadah. Ternyata banyak juga ya arti kemerdekaan dan tanggapan soal Soekarno nih di hadapan masyarakat kita. Bicara soal kemerdekaan, ada beberapa kejadian besar yang terjadi pada awal kemerdekaan, yaitu seperti konversi meja bundar. Peristiwa ini termasuk peristiwa bersejarah karena dimana peristiwa sejarah ini terjadi di Den Haag, Belanda tanggal 27 November hingga 23 Desember 1949. Tepatnya setelah pasca Perang Dunia Kedua. Kenapa hal ini menarik? Karena ada beberapa hasil yang terjadi dari KMB, yaitu konversi meja bundar, seperti pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia, penolakan klaim kolonial Belanda, dan pembagian wilayah antara kedua negara. Perjanjian ini menciptakan fondasi bagi kemerdekaan Indonesia dan mengakhiri upaya penjajahan Belanda dalam merenggut kemerdekaan Indonesia. Materi yang tadi saya jelaskan ini pernah diajarkan kembali di kelas mata kuliah sejarah awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Secara keseluruhan, mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia ini memberikan pemahaman mendalam
tentang apa itu artinya perjuangan yang panjang dan betapa kompleksnya melibatkan berbagai elemen-elemen masyarakat. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya merupakan hasil dari perlawanan fisik terhadap penjajahan, tetapi juga melibatkan diplomasi, solidaritas, dan kepemimpinan tokoh-tokoh nasional. Mungkin itu saja dari saya, dan terakhir, yang menarik bagi saya yaitu Haji Agus Salim. Kenapa? Karena beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961. Salah satu cerita menarik bagi saya tentang beliau ini terjadi pada ada suatu saat di mana Haji Agus Salim ini melakukan pidato, dan waktu itu ia memulai pidato, namun 3 kali dia mengucapkan salam. Ketiga kali pula muncul suara meledek seperti suara mbe 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 dari mereka. Itu orang-orang yang berupaya mendelegasi pengaruh Haji Agus Salim, ya kan. Jadi tapi bagaimanapun Haji Agus Salim sebagai pihak yang diledek menghadapi masalah itu dengan tenang. Beliau cuma menyebutkan, tunggu sebentar. Bagi saya sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan bahwa kambing-kambing pun telah datang ke ruangan ini untuk mendengar pidato saya. Hanya sayang sekali bahwa mereka kurang mengerti bahasa manusia sehingga mereka menyerah dengan cara yang kurang pantas, kata Agus Salim dengan tenangnya. Jadi saya sarankan agar untuk sementara mereka tinggalkan ruangan ini untuk sekedar makan di rumput di luar. Sesudah pidato ini saya akan ditunjuk sebagai manusia selesai. Sesudah pidato saya ini yang ditunjuk kepada manusia selesai, mereka dipersilakan masuk kembali. Awalnya orang yang menyebut kambing tadi pun akhirnya menjadi malu dan cuma bisa berdiam diri. Oke, mungkin sekian dulu dari saya.